Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast CV Duta Mandiri Medika. Kali ini saya Zulfian Yahya Herianto. Saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh salah satu karyawan yang mungkin sangat penting sekali dalam perjalanan CV Duta Mandiri Medika, yaitu dengan siapa? Ya, perkenalkan saya Sekar. Oke, nama panjangnya Mbak? Panjangnya, namanya Sekar Taji Magdalena Sari Putri, panggil aja Sekar. Oke, di Duta Mandiri Medika ini Mbak Sekar job desk-nya sebagai apa? Saya admin. Admin ya? Iya. Oke, oke, sebelum saya berbicara atau bertanya-tanya lebih jauh, Oke. Mbak Sekar ini rumahnya di mana Mbak? Saya rumahnya di daerah Tamangboyo, Tamangboyo itu mana? sekitaran Tambak Sari, Pacar Keling. Oh, Pacar Keling. Oke. Berarti Surabaya sini ya? Masih Surabaya. Oke, asli situ? Ya asli situ. Asli situ. Mbak Sekar ini berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara sama diri saya ya. Oh 3 iya. bersaudara. Berarti Mbak Sekar ini apa? Anak nomor pertama, kedua? Saya pertama. Oh, pertama. Saya pertama. Punya adik 2. Oke. Pendidikan terakhirnya di mana Mbak? Saya di Adibuana. Angkatan tahun berapa? Saya angkatan tahun 2017, lulusnya tahun 2020. 2020. Oh ya. Jurusan apa? 2021 deh. Oh, 2021 ya. Salah. Iya, nggak apa-apa. Relax. Jurusannya jurusan apa? Jurusannya pendidikan matematika yang seharusnya jadi seorang guru. Oh, murni apa pendidikan? Enggak pendidikan. Oh, pendidikan ya? Sama pendidikan. Sebentar. Admin sama matematika. Apakah di kuliahnya mbaknya itu juga diajari tentang administrasi? Kalau dari segi administrasi itu enggak sih ya, kayak pertama surat menyurat itu enggak. Cuman ketika terjun di dunia admin, apalagi kan saya di sini pegangnya penawaran. Ternyata di mata kuliah saya itu sempat masuk yang namanya penawaran permintaan. Jadi di situ ada, jadi ya sempat tahu kalau pernah mempelajari tentang ini ternyata gitu di bangku kuliah. Cuman kan memang waktu itu di situ SKS-nya nggak banyak, jadi ya hanya sekedar tahu lah. Bukan mata kuliah inti ya? Bukan. Tapi kenapa ya ada salah satu indikator seorang admin apalagi tentang yang berhubungan dengan penawaran itu harus ada kelebihan khusus apalagi di bidang hitung-hitungan? Yang saya tahu ya, matematika itu kan ratunya ilmu. Ratunya ilmu ya. Dan dia kalau jawabannya pasti 1 tambah 1 pasti 2. Kayak gitu. Jadi setahu saya ya memang apapun pekerjaannya pasti ada sedikit banyaknya itu ada matematikanya gitu. Jadi menurut saya ya, perhitungan kan pasti ada. Kayak Mas Zulni ya, kan editor, pasti kan ada yang namanya menit, detik, itu kan juga berhubungan dengan matematika. Kayak gitu. Tapi apakah memang kita meng-hire anak jurusan matematika itu apalagi dalam segi hitung-hitungan terkait soal perhitungan proyek, terus perhitungan mulai volume di setiap penawaran itu, apakah memang ada keunggulan ya daripada admin yang punya latar belakang tidak ada pendidikan matematikanya? Sebenarnya menurut pandangannya mbaknya? Ya, menurut pandanganku ya sebenarnya sih semua itu bisa dipelajari sih Mas. Awal saya masuk sini pun juga masih nggak tahu gitu ini gimana, waktu diajarin pun itu masih bingung harus gimana gitu kan. Tapi kalau kitanya mau belajar itu pasti ngerti. Jadi nggak harus kita itu pendidikan matematika atau punya ilmu matematika atau kuliahnya harus matematika sehingga bisa masuk kerja di admin. Nggak harus kayak gitu juga. Banyak juga yang lulusan SMA atau yang lainnya itu bisa mempelajari hal itu kalau dia ada kemauan ya Mas. Yang penting kan dari pribadinya masing-masing. Kayak gitu. Berarti pendidikan itu intinya tidak terlalu
berpengaruh secara itu ya. Itu tergantung orangnya masing-masing. Oke. Lah tadi waktu ngomong pertama kali masuk terus diajarin. Lah yang ngajarin mbaknya ini siapa? Nah, oke. Sini saya sedikit membuka ya Mas ya. Sejarah ya? Iya, sejarah ya saya masuk sini. Saya masuk sini itu bulan Juni tahun kemarin, 2022. Saya punya kakak tingkat yang dimana itu dulu selalu ngajarin saya di sebuah organisasi yang saya naungi ya di universitas itu, namanya Himatika. Namanya itu Mbak Diana. Nah, Mbak Diana itu kerja di sini dulu. Nah, habis itu saya kan sering kontakan tuh semasa saya masih kuliah sampai lulus itu masih kontakan, sampai pada akhirnya saya bilang, Mbak Diana kalau ada lowongan info ya, saya bilang gitu. Terus nggak harus jadi guru deh Mbak gitu, mungkin sekarang pengen nyoba yang lainnya juga. Waktu itu seperti itu. Dan pada bulan Juni itu ternyata saya di WA sama Mbak Diana. Itu kebetulan saya mau diliburkan sama pekerjaan saya itu selama 1 minggu sebelumnya. Gitu. Terus habis itu saya ditanyain kan, sekarang mau kerja ta? Ini loh ada kerjaan. Oh iya Mbak Di, apa? Saya tanya gitu kan. Ternyata admin gantiin Mbak Diana ya, karena Mbak Diana mau berhenti, katanya mau nikah gitu. Dan diterima di sebuah perusahaan lain. Dan itu sesuai bidangnya dia. Memang dia kuliahnya matematika, tapi beliau SMK-nya farmasi. Oh, gitu. Gitu. Jadi beliaunya juga mengejar cita-citanya beliau juga mungkin ya. Oh, sebagai orang farmasi ya? Iya, sebagai orang farmasi gitu. Terus akhirnya saya direkomendasi di sini. Ya di awal itu wah, nggak bisa Mas, kayak kok kayaknya nggak bisa ya gitu. Sudah nyerah duluan lah, nggak ada usahanya, kayak kok kayaknya nggak bisa ya, kok sulit gitu. Tapi ternyata ketika kita mau belajar ya ternyata bisa. Ya itu yang bikin saya sampai sekarang berterima kasih banyak sama Mbak Diana. Mungkin kalau bukan Mbak Diana yang bantuin saya, mungkin hari ini ya saya nggak tahu kan masih bisa kerja atau enggak kayak gitu. Oh, berarti ini ya Mbak Diana ini admin pertamanya Pak Iqbal ya? Iya. Di Duta Mandiri. Oke. Dan itu satu alma mater sama sampean ya? Iya, di kampus. Oke. Oh, itu butuh berapa bulan atau beberapa minggu mbaknya untuk di training? Saya di training hanya 3 hari sama Mbak Diana. Oh, cepet ya? Iya, karena kan Mbak Diana cuma punya waktu 1 minggu. Dan Mbak Diana kan waktu itu sedang mengurus pernikahan juga. Oh, gitu. Jadi 1 minggu full itu nggak bisa ketemu. Lah, karena itu sistemnya gimana? Online atau Mbak Diananya ke kantor terus ngajari Mbak Sekar atau gimana? Di hari pertama Mbak Diana ke kantor, saya diajarin, terus di hari kedua juga. Lalu di hari ketiga itu Mbak Diana sempat nggak bisa datang karena harus ada urusan pribadi lah tentang pernikahannya. Jadi saya diajarin itu 2 hari, terus ketemu lagi di hari keempat. Setelah itu Mbak Diana mengurus lagi, nggak bisa datang. Jadi aku by WA aja sih, karena kan Mbak Diana sendiri kalau Zoom atau Google Meet itu juga nggak bisa kan. Posisinya beliau juga sedang di kantor gitu, kantor KUA gitu kan, nggak mungkin. Iya. Jadi ya 3 hari aja sih waktu itu. Cuman ya alhamdulillah Mbak Diana bilang walaupun nanti Mbak Diana nggak di sini, kalau butuh apa-apa bisa langsung WA, konsultasi atau dan lain-lain ya. Untungnya itu gitu, jadi nggak langsung dilepas. Cuman saya pun juga enaknya Pak Iqbal itu juga saya nggak ngerti, tapi tetap dimentorin pelan-pelan. Walaupun di awal orangnya sempat kayak ragu sih sama kemampuan saya. Gitu. Iya. Di awal. Iso gak ya gitu. Tapi waktu itu Pak Iqbal ngomong, nah itu dalam arti setelah itu dia bercerita atau gimana Pak Iqbalnya? Enggak sih, dari raut mukanya beliau. Lihat saya diajarin Mbak Diana kayak, ya anak ini kok diajarin ngerti sih kok dari rautnya ya. Cuman kan aku juga nggak tahu, cuman mungkin bisa jadi seperti itu ya. Oh, bisa jadi ya kemungkinan ya. Nah, cuman kalau hal itu hanya Pak Iqbal yang tahu. Iya, Pak Iqbal yang tahu. Cuman saya sering sih bilang Pak Iqbal, Pak dulu ngeraguin saya ya, orangnya cuma diam aja sih responnya, cuma tertawa gitu aja. Nah, tapi di balik tertawanya kan kita nggak tahu ya. Oh iya sih atau enggak kan nggak tahu ya. Oke. Terus setelah itu akhirnya
sampean Mbak Sekar ini akhirnya mau nggak mau harus berjalan sendiri ya. Ya. Itu pernah nggak mengalami kesulitan ketika sampean mau konsultasi ke Mbak Diana, Mbak Diananya sudah sibuk dengan aktivitasnya, terus Pak Iqbal juga lagi di luar kota dan yang lain-lain, itu gimana? Pernah, itu H+5 saya kerja, posisi Bapak Iqbal itu ke proyek. Nah, saya dari awal sudah diwanti-wanti sih kalau di proyek itu panas gitu kan. Yeah. Nah, posisi Pak Iqbal di proyek itu pasti dalam keadaan panas lah, masih namanya juga suasana gimana kan di proyek. Nah, di situ saya kan masih belum paham gitu kan dengan salah satu penawaran gitu. Penawaran ini tuh proyek Bali. Salah satu proyek di Bali ya? Iya, saya satu proyek di Bali. Nah, saya ditelepon, posisi itu Mbak Diana nggak ada dan Mbak Diana juga sedang nggak ada kan, terus tak WA juga agak sulit pada saat itu, mungkin sibuk. Jadi saya disitulah mental saya diuji gitu. Ya akhirnya pulang itu sempet nangis. Oke, itu namanya juga manusia ya Mas ya. Enggak. Maksudnya maksudnya nangisnya itu bukan karena apa ya? Bukan karena bukan gitu. Cuman kayak kok aku nggak bisa sih gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak kok nggak ngerti sih kayak gitu kan. Emang kesulitannya itu dari segi apa gitu? Ya karena itu ya Mas ya, mungkin karena masih di training 3 hari jadi nggak paham, dan di trainingnya juga kan ini kayak gini, jadi memahaminya itu kurang gitu loh, dan langsung pada saat itu juga kerjaan itu langsung numpuk banyak gitu di ya. bagian penawarannya juga, apalagi ngerevisi. Nah, sedangkan kalau penawaran itu kalau dari awal bukan kamu yang ngerjakan, kita nggak tahu ini revisi apa gitu. Nah, posisi di salah satu proyek Bali ini penawarannya kan sudah revisi banyak, dan saya nggak tahu sejarahnya revisinya itu. Jadi gitu. itu yang bikin saya tuh kebingungan bingung, terus sempat kok gini ya gitu. Apakah salah satu kebingungannya itu masih belum mengetahui material ini apa namanya, terus material ini juga masih belum tahu. Nah, masuk sini kan dikasih tahu ini kontraktor instalasi gas medis. Nah, saya tuh nggak bisa membayangkan instalasi gas medis itu gimana. Seperti apa ya? Seperti apa? Karena masih belum umum. Iya. Di pikiran saya pada saat itu kita bikin penawaran itu ya wis penawaran barang gitu aja. Tapi ternyata barang ini saling berkaitan sebenarnya. Satu sama lain ya? Iya, contoh kayak box valve pasti ada box alarm. Iya. Kayak gitu. Itu baru paham itu ketika aku dapat penawaran beberapa kali. Gitu. Itu baru paham, baru ngerti instalasi gas medis gitu. Oh, kayak gitu. Terus sempet juga itu sudah berjalan berapa bulan ya Mas ya, diajaklah sama Bapak ke salah satu proyeknya Bapak, RSJ Menur, Rumah Sakit Jiwa Menur. Di situ saya ngelihat oh gini, seperti ini. Terus ada rumah instalasinya juga, jadi mesin vakum itu apa, terus habis itu gimana penataannya, itu baru bisa bayangkan. Gitu. Jadi sekarang kalau bikin penawaran, Pak ini kenapa ya kok nggak ada ininya, kok ininya salah, kok ukurannya kalau ini box alarmnya box valve-nya minta 4 gas, kenapa box alarmnya minta 2 gas, kayak gitu-gitu. Oh mungkin itu ada kesalahan sekar gini-gini. Jadi mulai ngertinya dari situ. Ketika ini ya diajak terjun survei ke lapangan ya. Ya, tapi itu udah beberapa bulan ya Mas, dan itu sudah mulai mengerti. Walaupun tidak bisa membayangkan, Mas, tapi mulai mengerti kalau oh vakum ini pasti butuhnya ini, pipa ini buat apa, terus fitting ini buat apa. Dulu fitting itu juga lucu, saya nggak ngerti namanya T, elbow itu bentuk ya apa, terus reducer itu juga bentuknya gimana. Cuman akhirnya waktu lihat fisiknya, oh ini kayak gini, oh ini fungsinya untuk gini gitu. Berarti kan intinya barang yang disediakan terkait instalasi gas medis itu kan ada beberapa hal material dengan harga yang mahal ya Mbak ya. Iya. Menurut Mbak Sekar, material apa yang di instalasi gas medis itu yang paling mahal Mbak? Menurut saya. Iya. Pipa. Pipa? Pipa mahal.
terus mesin vakum itu ya? ya mahal. Oh, itu mahal ya? Mahal. Itu sampai satu unit itu sampai seharga ratusan juta? Ratusan juta. Mesin itu kalau satu set ya, maksudnya satu set itu masih 2 mesin, terus 1 tangki. Biasanya kan kalau kita pesan vakum kan gitu, 1 tangki terus ada filternya juga, itu sudah satu set. Itu satu paket ya? Tapi kalau mesinnya aja nggak sampai ratusan sih sebenarnya, tergantung kapasitasnya sih berapa kW kayak gitu. Terus ini Mbak, kalau ngomongin soal lika-liku seorang admin penawaran ya, itu biasanya hal yang paling seru itu di bagian apa? Hal yang paling seru ini seru seneng ya? Ketika apa ya? Ketika kita itu ngitungnya itu kayak nggak sinkron. Itu ya apa itu maksudnya? Nah, jadi gini, terkadang kan kita kalau mau bikin penawaran itu di RAB. Iya. RAB kan, RAB itu kita dapatnya kadang file Excel, PDF kayak gitu kan. Nah, ada beberapa yang PDF bisa diubah ke Excel. Sehingga saya itu kalau masukin harga buat ngoreksi lagi, itu tak masukin ke RAB-nya lagi. Kalau sesuai hasilnya sama dengan penawaran pun dengan RAB, berarti tidak ada volume yang salah. Saya takut itu kalau bikin penawaran itu hanya di volume aja sih Mas. Kalau volume saya salah dan saya salah ngasih harga, itu yang bikin ketakutan saya itu aja. Itu serunya gitu. Terus serunya lagi horor ya? Horor lah, itu buat tantangan lah ya kan. Itu karena kalau selisih itu bahaya ya angkanya? Iya, selisih banyak maupun selisih sedikit itu bahaya. Pengaruh ya? Pengaruh. Kalau kebanyakan nanti takutnya kita nggak menang. Ya. Kalau kedikitan rugi dong. Iya rugi, nah, bener. Namanya juga orang kerja kan pasti ya cari untung juga. Iya pasti itu. Tapi pernah nggak Mbak? Ada ya saya menganggap bukan setiap orang kan pasti punya miss ya. Iya. Pernah nggak Mbak Sekar ini salah menginput angka yang itu mengakibatkan setiap usaha atau setiap pekerjaan pasti kita mencari keuntungan ya. Itu mempengaruhi keuntungan perusahaan menjadi sedikit, itu pernah nggak? Pernah. Setelah tidak sengaja loh ini. Pernah. Ya di situ ya saya kan ya nggak bisa ya namanya kerja kan pasti ada resikonya. Ya ada resiko ya. Semua itu pasti ada resikonya ya. Cuman itu tadi yang penting kalau kita ngelakuin kesalahan itu mau mengakui kesalahan aja sih. Langsung lapor ke atasan ya. Kalau saya kemarin ini kejadian berapa hari lalu sih. Ya. Saya nggak bilang Oke. Itu. Ada salah satu proyek yang saya itu salah input volume yang tidak saya cek lagi kayak gitu, sehingga ya sempat terjadi miskomunikasi juga. Dengan pihak ya, tapi sudah clear ya. Tapi alhamdulillah sudah clear semua sih. Ya itu loh yang kadang-kadang saya pikirkan itu ketika kita salah menginput, berarti tingkat kejeliannya sampean ini ya harus jeli ya. Harus. Makanya kalau saya sudah mentok itu kadang bilang ke bapak sih, Pak, saya udah nggak bisa mikir, capek. Itu apa treatmentnya biasanya? Kalau misalnya Mbak Sekar, Pak, saya mau rehat dulu. Saya terlalu banyak konsentrasi di mengerjakan penawaran. Nah, treatment yang biasanya Mbak Sekar lakukan itu ngapain? Saya? Ya, biar fresh. Ya, makan Mas. Ya jujur ya, makan saya ya? suka jajan, makan ya kan. Cuman terkadang kayak pernah nih, lagi penuh-penuhnya. Terus akhirnya jam istirahat saya tinggal. Ya cuma nongkrong sejam. Habis itu ya kalau udah waktunya jam balik kerja balik. Kayak gitu. Pernah aku ngelakuin kayak gitu. Ya cuman kepingin nge-refresh ya. Iya, cuman ya tetap izin sama Bapak. Pak, izin ya bentar gitu. Sekarang nge-refreshin otak sebentar sambil makan siang, saya bilangnya gitu ke Bapak. Terus kata Bapak, "Ya boleh" gitu. Nah, pokoknya jam 1 udah kembali lagi. Oh, gitu. Paling banyak itu dalam satu hari Mbak Sekar harus berapa? Paling banyak yang menyelesaikan berapa penawaran biasanya? Karena saya nerima penawaran itu sehari 5-7 pernah. Itu ya, wah. Ya itu Mas, takutnya itu apa sih? Ketika saya sudah masuk ke ngerjakan penawaran ya, itu takutnya itu kalau saya sudah mulai konsentrasinya kurang, takutnya salah.
yang bikin lama itu apa sih, ngecekinnya lagi karena saya ragu. Ketika sudah selesai itu saya tuh selalu ngecek lagi, takutnya ada yang salah, kurang samnya, terus habis itu salah ngalikan, salah nambahkan, takutnya itu kayak gitu. Itu paling lama ngoreksinya itu berapa kali dalam satu penawaran? Dalam satu penawaran itu paling banyak 3-4 kali. Itu saking ragunya saking ragunya. Kadang itu ada yang sudah tak yakinkan kan, oh ini yakin nih, sudah wis kirim, tapi ya tetap aja ada yang kelupaan. Tapi itu tuh terkadang bukan dari segi perhitungan sih Mas, kayak aku salah nulis apanya, itu juga riskan loh dalam sebuah penawaran. Salah tulis mereknya, salah tulis ini, itu sangat riskan gitu. Jadi bukan hanya dari segi perhitungan aja. Wah, berarti pekerjaannya ini menuntut tentang hal konsentrasi yang tinggi. Ya. Tapi pernah nggak dalam keadaan tidak fit sampean ini mau nggak mau harus menyelesaikan tugas untuk penawaran itu? Pernah. Itu gimana caranya? Sampai mungkin pusing, terus badan greges, terus penawarannya harus diselesaikan. Treatmentnya gimana? Kalau sampai bener gini, saya kan tahu kemampuan saya sampai mana ya Mas ya kalau dalam keadaan sakit. Kalau benar-benar saya tuh udah demam tinggi, itu nggak akan saya paksakan untuk masuk. Saya pasti bilang ke Pak Iqbal izin. Saya pernah soalnya kayak gitu, terus saya maksakan untuk saya nggak bisa Pak, kalau saya teruskan nanti saya salah dalam sebuah pekerjaan. Itu pernah, cuman kalau saya ngerasa kayak oh aku masih mampu, selagi kepala nggak pusing, badan nggak panas tinggi, itu saya nggak masalah. Kayak cuma batuk gitu kan masih bisa lah gitu. Cuman kalau demam tinggi terus pusing itu nggak bisa. Nah, kalau semisal itu klien mintanya penting ya, sedangkan ya ini cuman pertanyaan yang ada di pikiranku ya Mbak. Iya, enggak apa-apa. Semisal nih kliennya ini mintanya harus hari ini sedangkan Mbak Sekar sakit. Apakah di DMM ini juga ada cover admin penawaran Mbak? Kalau dulu enggak, ya gimana ya Mas ya. Biasanya saya dibantu Pak Agung. Oh gitu. Okay. Berarti yang backup Pak Agung ya? Iya. Mungkin Pak Agung nanti akhirnya jadinya Sekar tinggal kasih kop ya kayak gitu. Oh iya Pak, matur nuwun ya, saya cuma bisa bilang gitu. Cuman biasanya saya dibantu Pak Agung. Pokoknya kalau lagi full-fullnya kadang Pak Agung yang bantuin, cuman tetap saya harus masukkan ke kopnya DMM kan, dan itu juga sama harus dicek lagi. Oh iya. Takutnya ada kesalahan. Pak Agungnya juga kelewatan nanti ya. Tapi ya alhamdulillah sih sampai saat ini ketika saya benar-benar izin nggak masuk, izin nggak maksudnya karena sakit ya Mas ya, itu saya nggak pernah ada urgent buat penawaran gitu. Tapi kalau izin yang lain terkadang kalau saya masih sempat ya saya buatkan. Walaupun itu di rumah ya. Walaupun itu di rumah. Fleksibel berarti ya. Iya, cuman juga pernah saya nggak bawa filenya kan. Saya kan nggak pernah bawa laptop juga. Cuman saya bilang Bapak lupa semua filenya ini. Oh ya udah nggak apa-apa, saya nego ya. Biasanya Bapak nego hari Senin. Oh nego hari gitu aja ya. Karena pada saat itu kan libur mungkin dadak mintanya, tapi ya saya nggak bisa apa-apa karena kan file nggak ada di saya gitu. Berarti juga Bapak Iqbal juga bisa mengerti keadaan. Ya. Terkait kondisi karyawannya ya. Iya. Oke. Oh iya Mbak, juga tanya-tanya di luar admin ya. Yang Mbak Sekar tahu ketika pertama kali masuk di lingkungan instalasi kosmetis seperti Mandiri Medica ini apa Mbak? Pertama kali masuk lah waktu itu, kan masih awam waktu itu. Oh kantornya ternyata kok banyak pipa-pipa. Oh waktu itu nggak ada pipa Mas, malah saya masuk itu tempatnya pipanya kita itu malah dulu display alkes kayak passbook, terus ada outlet, terus ada flow meter kayak gitu-gitu gitu. Cuman memang bedhead sudah terpasang di displaynya kita. Berarti ini sudah ada ya? Sudah ada, saya datang sudah ada. Terus saya juga dikasih tahu caranya nurse call ini juga sampai Diana. Cuman kalau pipa belum. Tapi selang saya
kerja di sini ada 2 minggu, barulah pipa itu datang. Baru. Dan Bapak sudah kode bahwasanya yang paling penting kerjaan kita tentang instalasi gas medis ini harus ada pemipaan. Tuh. Berarti komponen paling pentingnya gas medis itu pipa ya? Iya, pemipaan itu. Oke. Berarti kalau tadi Mbak Sekar cerita Mbak Sekar masuk di bulan Juni tahun kemarin. Iya, kemarin. Tahun kemarin berarti sudah 1 tahun ya? Ya, alhamdulillah. Lah, hal-hal menarik apa yang Mbak Sekar dapatkan ketika bekerja di Duta Mandiri Medika? Menarik. Ya, hal-hal seru mungkin dari segi anak-anak kantor, dari teman-teman teknisi, atau dari Pak Iqbalnya sendiri, hal-hal menariknya apa, hal seru? Oke, hal seru ya Mas. Dari daily. Mungkin terlalu banyak hal seru jadi lupa ya. Iya. Cuman kayak serunya itu kalau di Duta Mandiri ini kan memang sama teman itu sukanya itu di sini tuh sebenarnya kita itu menjalin hubungan antara karyawan itu sama aja sih seperti perusahaan-perusahaan lain, cuman sukanya yang di sini itu nggak ada persaingan. Oh, berarti kita fair ya? Ya, saling support, saling bantu. Kalau akunya ada penuh, biasanya Mbak Dea juga bantu. Kalau Mas Zulnya penuh, kadang ya bantu. Ya kayak gitu-gitu loh Mas. Ya namanya juga kerja ya, senengnya gitu. Cuman soalnya kan saya taunya itu ya nggak tahu sih, ada beberapa teman saya cerita tuh kerja itu selalu di tempat lain itu selalu ada persaingan kayak gitu. Berarti ini ya yang tidak didapatkan di tempat lain di sini ini adalah tidak hanya persaingan ya. Terus serunya juga kan di sini ceweknya 2 ya Mas ya, jadi kayak like a queen gitu kan. Oh iya. Kayak gitu. Diratukan ya. Iya, diratukan. Ya walaupun enggak juga sih. Intinya kita kan cewek 2, jadi ya 2 tapi rame lah. Tapi tetap riuh ya. Iya. Oke. Yang Mbak Sekar harapkan agar DMM Duta Mandiri Medika ini kedepannya bisa lebih maju dan berkembang apa Mbak? Ya harapannya itu selayaknya karyawan kan, kita kan punya harapan ya di sini, namanya juga kita kerja di sebuah tempat. Semoga Duta Mandiri Medika ya makin banyak proyeknya. Amin ya, walaupun dan semua kerja keras saya dan teman-teman itu ada hasilnya juga. Amin. Kita kadang kan juga lembur gitu kan. Kayak saya sehari penawaran 7, paling enggak loloslah 5. Enggak separuh 5 gitu kan. Kan ya sudah, alhamdulillah banget ya. Aja sih. Oke. Mungkin dari saya cukup banget lah Mbak, dari apa yang Mbak Sekar ceritakan terkait apa ya soal job desk-nya Mbak Sekar dan lika-likunya menjadi seorang admin penawaran. Oke, terima kasih teman-teman sudah lihat podcast edisi kali ini. Jangan lupa follow Instagram CV Duta Mandiri Medika dan jangan lupa subscribe YouTube CV Duta Mandiri Medika. Akhir kata dari saya dan Mbak Sekar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.